Setiap perjalanan pasti ada cerita. Pasti ada aja dramanya. Hidup yang gak punya cerita, well, to me simply bukan hidup sih. Menurutku, cuma mampir bernafas lalu mati. Emang gak semua cerita itu harus sempurna. Tapi kalau aku dikasih kesempatan untuk ngulang supaya cerita itu sempurna, aku gak akan mengambil kesempatan itu. Kenapa? Nanti bakal aku ceritain alasannya di akhir video, teman-teman. Jadi pastikan kalian ikutin dan nikmatin perjalanan kali ini sampai tuntas. Cerita kali ini, aku bakal ngajakin kalian untuk menyusuri salah satu gunung tertinggi kedua di Kepulauan Riau. Yap, ini dia, Gunung Sepincan yang terletak di Kabupaten Lingga. Berangkat dari Tanjung Pinang, kita rame-rame bareng teman-teman Bintan Petualang. Ada Rizal, Arif, Putra, dan satu-satunya cewek yang paling comel di rombongan kita, Mbak Mila. Nanti malam, kami bakal ketemu sama dua anggota pendaki lainnya dari Dabo, yakni Ko Aon dan Andi. Kami berangkat dari Tanjung Pinang naik kapal feri jam 11 nih teman-teman. Dan tiba di Sungai Tenam jam setengah 3 sore. Kami dijemput sama drivernya Bang Rom yang kemudian membawa kami ke Tugu Katulistiwa dulu. Di sini kami puas-puasin, berfoto sebelum akhirnya menuju ke penginapan di Desa Panggak Darat. Bintan Petualang, let's go! Setelah sampai di penginapan, kami bukannya langsung istirahat, tapi kami sempatkan waktu untuk menikmati sore di air terjun Resun di Desa Resun. Lokasinya sekitar 15 menit aja dari penginapan. Sore itu kami dipandu sama dua bocah Hakamsi, yakni Ari dan si Razi. Mereka gercep banget dan gak segan-segan untuk menemani kita selama di Lingga. Sayangnya, karena hari itu hari Kamis, air terjun Resun tutup lebih cepat dan kita nggak bisa berenang di sungainya. Harusnya kita udah nggak bisa masuk sih, tapi berkat bantuan si dua Akamsi ini, kita bisa masuk gratis untuk foto-foto aja. Teman-teman, ini day one, baru nyampe di Lingga, baru makan, dan ke air terjun Resun. Nah sekarang kita nganterin si Rizal buat mandi dulu. Tuh, excited banget dia tuh mandi. Nah tuh. Ini airnya langsung dari air terjun Resun ya, belum terkontaminasi dan memang masih jernih banget nih teman-temannya. Ini langsung dari gunung, dari sumber mata air Batu Gajah. Nah, sebagai balas dendam, kita akhirnya main air aja nih di aliran sungai yang terletak di bawah kawasan air terjun Resun. Selesai dari Resun teman-teman, kita langsung tancap gas untuk balik ke penginapan di Panggak Darat. Kali ini kita cepat-cepat supaya bisa lebih banyak waktu untuk eksplor Lingga malam nanti. Rencananya, kita bakal belanja, makan malam, dan lanjut ngopi di kopi legendaris Kopi Balang. Tapi adegan ini kita skip aja ya. Kita langsung aja ke adegan berbahayanya, yaitu pendakian Gunung Sepincan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada pagi hari ini kita akan mendaki ke Bukit Permata. Ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan kembali. Yang pertama, tolong jaga sopan santun, baik dari ucapan maupun tingkah laku ketika di trek nanti. Bintang Petualang, let's go! Pendakian Gunung Sepincan kita mulai pagi-pagi banget. Jam 6 pagi kita udah sarapan nasi dagang yang dibuat sama mamanya Razi. Kita borong semua dagangannya pagi itu buat sarapan. Lepas itu, kita bergegas menuju base camp pendakian Gunung Sepincan. Pendakian kali ini tentunya akan dipandu oleh duo Akamsi, si Ari alias Kle, dan Razi. Ada dua guide lainnya yang juga bakal nganterin kita, yaitu Bang Anjas dan Pak Ngah. Setelah briefing singkat dan doa, kita langsung gas menuju Gunung Sepincan.
pendakian kita mulai pukul 7.30 tepat. Tujuan kita yang pertama adalah menuju Sungai Sepincan dengan jarak yang cukup lumayan, sekitar 20 hingga 30 menit perjalanan dari sini. Perjalanan baru aja dimulai, kawan-kawan. Dari pos pertama pendakian kita nggak melewati gerbang pendakian, tapi gang yang ada di kampung di sini. Katanya sih bisa hemat waktu lebih dari sekitar 45 menit gitu. Jadi lumayan juga 45 menit untuk save time. Di 10 menit pertama ini teman-teman, vegetasinya udah rapat ya. Jadi bukan kayak waktu kita naik ke Gunung Daek kemarin. Dari titik gerbang awal itu udah jalan besar, meskipun masih direnovasi jalannya. Tapi di sini kita langsung masuk ke semak-semak dan cukup rapat vegetasinya kanan kiri. Kalau saya lihat ini kanan kiri lebih banyak didominasi sama tumbuhan paku-pakuan, resam atau sejenisnya. Jalan setapaknya masih lumayan kelihatan, meskipun ya saya kalian lihat di sini cukup rapat. 7.55 teman-teman, hampir jam 8 kurang 5 menit dan kita udah nyampe di Sungai Satu. Nggak tahu nyebutnya apa di sini, tapi ini sungai pertama yang kita temuin di jalur pendakian ke Sepincan. Dari Sungai Sepincan ini, kita masih perlu berjalan lagi menuju Sungai Dua nih teman-teman, yang jaraknya cukup lumayan. Perjalanan akan kita tempuh juga sekitar 20 menitan menuju Sungai Dua dari Sungai Sepincan. Kita udah ngelewatin sungai pertama teman-teman. Airnya cukup deras dan juga jernih dan licin. Terutama kalau kita pakainya sandal gunung ya, di situ bisa kepleset karena saya pakai outdoor gear saya nggak cocok, memang habitatnya bukan untuk yang licin-licin. Jadi tadi sempat slippery di situ. Dan kita di rombongan paling belakang sama Mas Rahmat. Di belakang ini rombongan para jompo ya. Ditemenin sama dua tour guide kita dan porter, si Razi sama si Ari. Mana dia? Ah, itu dia. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Moga-moga kita bisa sampai sebelum gelap, sebelum matahari tenggelam ya. Target mungkin jam 4 atau jam 5 kita udah nyampe di Puncak Permata. Oke, saya hemat-hemat baterai dan juga hemat-hemat memori. Dari Sungai Satu, setelah kurang lebih tadi, kalau dari awal pendakian mungkin nyampe ke Sungai Satu sekitar 20 menit. Jadi kata Ari 20 menit. Dan disinilah tanjakan yang dijanjikan oleh Edo sepertinya akan dimulai, karena kemarin Edo bilang setelah kurang lebih 30 menit itu nanjaknya bakal nggak ada ampun. Kalau di Gunung Daek mungkin kita masih diberi beberapa kali bonus yang landai, tapi ini emang bakal benar-benar nanjak terus. Kita sudah sampai ke Sungai Dua. Jadi di sini kata Razi sama Ari ada sempat longsor, jadi sungainya jadi lebih lebar. Harusnya nggak selebar ini, tapi kondisi tanah longsor bikin badan sungainya jadi lebih lebar. Nah, kita mungkin akan istirahat lagi di sini teman-teman. Nah, sesuai kata Edo, dari Sungai Dua inilah ujian yang sebenarnya akan segera dimulai. Setelah melewati gerbang rimba atau biasa disebut gerbang pengujian yang ditandai dengan dua pohon besar ini teman-teman, kita akan melewati jalur pendakian yang sangat panjang dan terasa nggak akan selesai-selesai. Emang sesuai dengan nama gerbangnya, gerbang pengujian. Di sini kita diperingatkan untuk dapat kuat menghadapi ujian jalur menanjak yang nggak putus-putus. Ngeri banget pokoknya. Oke, teman-teman, udah mau jam 10, kami baru istirahat di Batu Belah. Dan sekarang lumayan nanjak lagi, lebih ekstrim dari tanjakan yang pertama tadi.
Abis ini kita nanti bakal ke batu sepatu botak. Sepatu botak. Bawahnya Apa tuh? kelihatan nggak? Ulat kaki 1000 tapi yang sebesar jempol. Oh iya, ini gede banget. Kita terus melanjutkan perjalanan menuju camp sepatu botak. Untuk menuju camp ini, kita akan melewati tanjakan panjang yang disebut tanjakan sepatu botak. Emang di sepanjang jalan ini, banyak kita temui sepatu rusak yang ditinggal sama pemiliknya. Oke, teman-teman, kita hampir sampai di salah satu tempat yang monumental. Karena kalau kata Risa Maraji, itu monumental karena ada satu sepatu tahun 2000 berapa? 4. 2000 belasan, ada bule itu. Botak lagi, ya kan? Sepatunya ketinggalan di situ. Jadi udah double lah. Sepatunya ada botak, orang yang punya botak juga. Mana sepatunya? Yang ini nih, berlumut ini. Jadi ini teman-teman, sepatu botak punya orang botak. Situ bang, situ bang. Oh, oke. Berarti treknya situ. Sekitar jam 10 lebih sedikit, kita akhirnya sampai juga di camp sepatu botak. Kita istirahat cukup lama nih di sini. Mungkin sekitar 15-20 menitan juga. Nah, karena hujan tiba-tiba turun, kita memutuskan untuk kembali bergegas melanjutkan perjalanan. Dari sini kita akan menuju checkpoint berikutnya, yakni Goa Kelelawar. Teman-teman, karena memori HP saya habis, jadi tadi nggak sempat untuk rekam-rekam banyak. Kita udah nyampe di Goa Kelelawar ya. Kalian udah bisa dengar itu suara kelelawarnya berisik sampai sini. Jadi gini teman-teman, saya harus hati-hati licin. Tempatnya cukup rimbun dan banyak lumut. Kelihatan kalau di sini tuh lembab. Ini mungkin aliran air ya? Bukan? Oh, kayak gua gitu ya, celah-celah batu ya. Oke, seru banget nih. Nah, ini dia guanya. Gua Kelelawar, teman-teman. Oh. Kemarin ada penelitian lo dalam. Ini guanya, teman-teman. Situ banyak banget kelelawarnya di dalam situ. Itu gelap, saya nggak tahu segede apa, tapi baunya tuh bau luwak white coffee kata si Razi. Nah, ini celahan kayak gini, kita mau naik ke sana, katanya udah nggak jauh ke Gunung Sepincan. Saya matiin dulu teman-teman ya. Sampai ketemu di Gunung Sepincan. Nah, dari sini kita gas lagi menuju puncak Sepincan di elevasi 768 mdpl. Sebenarnya kalau kita ngomongin puncak Gunung Sepincan, ya di 768 mdpl ini ya. Sedangkan tujuan kita sebenarnya ternyata adalah Bukit Permata yang lebih tinggi dari puncak Sepincan, yakni 1001 mdpl. Jarak Bukit Permata masih jauh lagi nih. Dari puncak Sepincan ini, kita masih separuh perjalanan lagi teman-teman. Teman-teman, kita udah sampai Gunung Sepincan 768 mdpl dan lihat view-nya, Masya Allah. Oke teman-teman, ini kondisi puncak Gunung Sepincan. 768 mdpl ya, kondisinya seperti ini. Kita mau istirahat dulu di sini untuk makan siang sambil nunggu Jumat, dan sekarang ini jam 11.30. Mungkin sekitar 30 sampai 45 menit kita istirahat di sini. Kita sampai di Sepincan pas kira-kira pukul 11.30 siang. Memang waktu yang pas banget untuk istirahat dan makan. Kami udah bawa nasi dan lauk yang siap makan di sini. Si Ari juga bawa lauk ikan tamban. Sedap banget dimakan di puncak Gunung Sepincan. Nah, setelah selesai dari Sepincan, kira-kira jam 1 siang kita bakal lanjut lagi menuju checkpoint selanjutnya, yakni Air Timah. Tapi gara-gara jalur pendakian lama terputus karena longsor, kita dipaksa turun lagi ke elevasi 500-an dengan medan licin dan sangat ekstrim. Bagi yang takut ketinggian, nggak disaranin banget buat naik Sepincan. Nih, kalau nggak percaya, Mas Putra aja sampai merambat-rambat nyari pegangan turunnya. Bayangin aja, setelah turun 200-an meter, kita disuruh naik lagi sampai 1001 meter. Ini gunung emang medannya nggak masuk akal sih. Mana jalurnya licin lagi. Oke, saya nggak ngambil banyak video, teman-teman. Tadi dari Sepincan kita langsung turun, ngelewatin turunan yang cukup ekstrim karena tadi ada daerah yang longsor, jadi kita harus menghindarinya, tapi tempatnya lumayan. Nah, sekarang kita naik lagi setelah sampai di bagian bawah tadi yang dekat area longsoran. Dipaksa lagi untuk naik tanjakan
yang juga cukup ekstrim teman-teman. Dan kondisi sekarang kabut menyelimuti tempat kita sedang istirahat di sini. Keren. Oke, masih nanjak terus teman-teman. Katanya terakhir itu di atas adalah tanjakan satu lagi yang terakhir, habis itu nanti selesai dan nyampe ke Bukit Permata di gugusan Gunung Sepincan. Ini udah landai, tadi naik terus dari sana teman-teman, itu cukup curam dan tinggi. Sekarang kita udah naik lagi di elevasi 800 mdpl. Jadi kita kurang sekitar 201 mdpl sebelum sampai ke Bukit Bukit Permata. Oke, pada lemes semua. Udah nggak ada gairah. Sebelum sampai di air timah, kita bakal naik bukit dan turun bukit. Kita juga bakal ngelewatin hutan lumut yang epik banget. Batu pertapaan, batu pengumuman, dan ngelewatin bukit batu besar yang disebut Batu Raja Kime, dan berfoto-foto di Batu Balai yang instagramable banget. Banyak banget kan perjalanannya ini? Pokoknya, ini emang pendakian yang medannya nggak masuk akal. Berbatu, licin, dan tegak menanjak. Nggak cocok buat pemula, seriusan. Oke, ini apa sih namanya? Kepitingnya tinggal di daerah ketinggian. Nama kepitingnya kepiting Gunung Sepincan. Kepiting Gunung Sepincan. Mantap. Bisa dimakan tak? Tak bisa. Oh, tak bisa. Kalau bisa kita kumpulin. Nanti coba kita rebutin. Kalau di atas gunung tuh kan kita harus memanfaatkan segala yang ada. Tikus ada tikus. Tikus boleh tuh. Kalau dibikin bakso sedap. Bikin bakso, bikin sate. Jadi selain Batu Manap ini, mungkin dulu yang betapa di sini namanya Pak Manap ya. Iya. Jadi nanti kalau kami betapa situ, gantilah nama kami situ ya. Boleh. Batu Bang Adi Bakti. Iya. Betapa kan tak perlu lama-lama kan? 5 menit pun jadi. Boleh. Tapi nanti di atas ada batu pengumuman. Unik-unik ya namanya. Ini. Bolehlah kami titip satu nama nanti. Tangga terakhir, tadi bukit terakhir, naikan terakhir, rupanya masih naik terus. Tegak lagi naiknya. Tapi tak apa-apa, yang penting prosesnya. Kalau mau pasang iklan, itu billboard itu gratis itu. Ya, LPK bisa pasang situ mas. Situ itu buat billboard itu. Batu pengumuman namanya. Karena dia bentuknya datar gitu teman-teman. Buat taruh pengumuman. Oke, kita lanjut lagi. Nih di balik semak-semak ini teman-teman adalah Batu Raja Kime. Kime tuh kayak kerang-kerangan gitu, mungkin karena ada bekas macam kerang-kerang kime gitu di situ. Ini disebut Batu Raja Kime. Udah, kita fokus lagi di jalan. Licin. Dikit lagi ya teman-teman. Apa nih? Kayak keran darah kan? Oh, Mungkin itu tadi. iya ya. Yang ini kan, yang nimbul-nimbul ini kan? Ikutan batu. Oh gitu. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi ini sebenarnya dulu bawah laut tak? Iya nggak? Karena pergeseran. Ini salah satu spot yang cakep ya di sini. Namanya Batu Balai. Batu Balai ini bongkahan batu besar betul seperti ini. Ini ada guanya di sini. Ini ada kelelawar. Nah, ini spot foto yang cakep. Tuh di atas ada pohon. Nggak tahu pohon apa namanya. Nah, kita mau foto-foto dulu di sini. Ini burung
burung lumut nih. Burung lumut. Itu anak dia, tidur dia. Iya. Tapi dia tak diambil karena sarangnya kan? Tak. Bukan seperti walet itu kan sarangnya ada liurnya itu. Ya dia beda nih. Dia tak bisa sarang ini dia dari lumut bang. Kalau waret itu kan dari air liurnya. Iya. Banyak tergantung. Berarti sarang dia banyak di sini. Banyak nih. Di bawah tuh banyak tuh sarangnya. Oke, teman-teman. Kita udah nyampe hutan lumut, jadi kanan kiri ini isinya lumut dan ada percikan air gitu. Seru banget, keren. Nah, setelah berjalan sekitar 3 jam dari puncak Sepincan, kita sampai juga di Air Timah. Ini adalah spot yang cukup dikeramatkan sama warga sekitar. Banyak yang mempercayai air dari sumber mata Air Timah ini memiliki berbagai macam tuah dan khasiat magis. Jadi kita bisa langsung mengkonsumsi air ini langsung dari sumbernya. Dari Air Timah, kita melanjutkan perjalanan yang menanjak dan semakin ekstrim. Tanjakan 90 derajat dan berbatu menjadi tantangan tersendiri. Kita cuma dimodali tali dan beberapa tangga kayu yang dibuat oleh para pemandu. Kalau kita terpeleset dan jatuh, wah bener-bener 50-50 sih teman-teman. Setelah ngelewatin bukit-bukit seram ini, kita akan masuk ke dalam hutan pohon bonsai. Vegetasi di elevasi ini sudah berbeda dan udaranya sudah semakin sejuk. Tapi semua terbayarkan setelah kita sampai di sabana bonsai. Di sini energi kita yang sebelumnya tinggal beberapa watt aja langsung terrecharge jadi 100% karena ngelihat pemandangan yang cantik banget. Tepat jam 5 sore, akhirnya aku dan teman-teman rombongan para jompo berhasil nyampe di Bukit Permata 1001 mdpl. Jadi total perjalanan kami adalah 9 jam 30 menit. Oke teman-teman, kabut semakin tebal, di belakang putih banget ya. Dan aku mau tunjukin kalau kita udah finally berada di puncak Bukit Permata 1001 meter di atas permukaan laut. Achievement unlocked. Ini ada Razi nih yang udah bantuin kita. Thank you banget ya Ji. Aman. Perjalanan kita belum selesai, besok kita masih turun dengan rute yang sama. Sekarang kita udah nyampe di sini, perbekalan ditungguin karena semua alat-alat terus logistik semuanya dibawa sama kita. Jadi kita mau ke campground dulu. Oke. Tapi sayang banget, sore itu kita nggak dapat sunset. Sesampainya di Bukit Permata, emang pas banget kabut tebel datang nyelimutin seluruh kawasan Bukit Permata. Udara juga kerasa dingin banget sore itu. Aku nggak expect kalau udaranya bakal sedingin itu sih teman-teman. Udah pakai jaket pun, ternyata masih menusuk juga udara dinginnya. 17.29, kita udah set up camp di Bukit Permata. Dan suasananya sangat keren banget teman-teman karena kabut menyelimuti tempat kita mendirikan camp. Dan ini keren banget sumpah. Di sini kita punya tenda ada 3. Nih tenda yang bakal aku pakai sama Mas Rahmat. Ini Kak Mila di sini, nanti Rizal sama kawan kita satu lagi di situ. Sehat Putra? Alhamdulillah. Malam ini berkabut, sejuk kali. Jadi juru masak semuanya lagi mempersiapkan buat makan malam kita. Dipandu dengan Master Chef Rizal. Soalnya aku kemarin ikut Masterchef Indonesia. Kalah kan? Tapi kalah. Kalah sebelum bertanding kan? Iya, itulah. Ya Allah, perut. Bisa kelihatan teman-teman, ini bukan asap ya yang kelihatan di tempat kalian di kamera nih, tapi ini adalah kabut. Berkabut ya. Ini buat goreng, ini buat goreng. Dalam. Kopi dan ngopi malam-malam dengan penuh kabut. Jadi kalian memang harus ke Gunung Sepincan yang sekeren ini. Selamat pagi teman-teman. Jam 5:30 kami lagi nunggu sunrise yang tepat ada di depan kita sana. Wah, keren banget.
Ini keren banget sih. Tapi udaranya dingin banget. Ini lebih dingin daripada AC di rumah saya. Mungkin sekitar 17 atau 15 derajat sih ini. Serius dingin banget, sampai gemeter. Jadi saya langsung mau bikin minum dulu. Mantap. Oke teman-teman, kopi udah siap. Temani dengan pemandangan yang keren banget. Wow. Ini kalau dari kamera mungkin nggak bisa, cakrawalanya nggak kelihatan begitu jelas. Tapi kalau kalian kesini sendiri ini bakal keren banget, bakal jelas banget cakrawalanya di sini. Sepanjang kita ngelihat ke kanan dan ke kiri itu pemandangan semua. Jadi laut kelihatan, daratan kelihatan, itu yang di sana daratan. Di sebelah sini kita bisa lihat ini matahari sebentar lagi akan menyingsing. Dan kita udah mempersiapkan diri dengan segelas kopi. Sedap kali. Kita beruntung banget bisa dapat cuaca bagus paginya teman-teman. Jadi kita bisa benar-benar menikmati pemandangan Bukit Permata yang begitu indah seperti ini. Oke, kita mau berpisah dulu sama Bukit Permata. Mungkin next time ini masih bisa diulang karena ini keren banget dan kita bisa dapat vibes gunung dengan suasana yang emang benar-benar di atas gunung. Jadi kesimpulan dari saya, ini sangat worth it untuk kita ulang lagi teman-teman. Dari sekian gunung yang sudah kita daki, ini adalah salah satu yang cuacanya paling dingin. Aku sempat terkecoh karena aku pikir cuacanya bakal mirip-mirip dengan Gunung Dae, which is itu adalah tetangganya di sebelah situ. Rupanya enggak, salah besar. Di sini dinginnya luar biasa, dingin banget. Aku cuman bawa jaket biasa, sama celana juga cuman bawa satu, sama celana pendek. Tadi malam tidur pakai celana pendek tuh dingin luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, pastikan siap-siap ya, bawa perlengkapan untuk bisa menghangatkan badan ya, jaket yang lebih proper, celana panjang, kaos kaki dan lain sebagainya. Kalau bisa bawa sleeping bag bisa, ini cocok banget kalau misalkan mau bermalam di sini menggunakan sleeping bag. Jadi gitu aja ya, kita bakal
another time kesini lagi mungkin dengan rombongan teman-teman Bintan Petualang atau dengan teman-teman yang lainnya. Udah selesai nih teman-teman. Beres semua, kita mau turun. Dan itulah teman-teman keseruan perjalanan mendaki Gunung Sepincan kali ini. Tadi aku sempat bilang, kalau aku dikasih kesempatan untuk ngulang semua cerita biar bisa sempurna, aku nggak akan melakukannya. Karena justru di ketidaksempurnaan itulah hidup jadi punya rasa. Mungkin tanpa obrolan random itu, tanpa drama kecil sebelum keberangkatan, tanpa momen sepele yang kayaknya nggak penting, perjalanan ini nggak akan sehebat ini. Nggak akan ikut perjalanan ini. Nggak akan mendaki Gunung Sepincan. Nggak akan ketemu orang-orang luar biasa yang akhirnya jadi bagian dari cerita ini. Nggak akan ngerasain tawa, dinginnya malam, lelah yang penuh makna, dan hangatnya kebersamaan di atas sana. Karena semua yang terjadi, sesederhana apapun awalnya, ternyata ngarahin kita ke hal-hal besar. Dan cerita ini, dengan segala chaos dan kebetulannya, justru jadi perjalanan hebat yang penuh cerita dan drama. Terima kasih udah nemenin aku di perjalanan ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dan ingat, kadang hal paling kecil yang kamu lakukan hari ini bisa jadi awal dari pertemuan hebat dan cerita luar biasa di hari esok. Naik gunung kok wacana aja? Kayak kita dong!